Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf. Channel apa kabar sobat Pak Syaf semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, masih di dunia tulis penulis artikel. Nah, mendapatkan email penolakan rejection ya, saya pribadi sudah pernah mendapatkan puluhan rejection. Apakah Anda kuat? Tidak tahu ya. Yang jelas saya sudah pernah mendapat puluhan rejection, penolakan dari berbagai jurnal dalam dan luar negeri ketika saya menulis artikel di jurnal terreputasi Scopus ya. Artinya mendapatkan email penolakan dari jurnal bergengsi adalah momen yang menyakitkan mungkin ya. Saya pernah mengalami fase-fase itu ya, menyakitkan tapi harus menyakitkan tapi menumbuhkan. Nah, itu adalah pentingnya work health balance-nya, itu penting sekali mental health itu ya. Namun penolakan itu bukan kegagalan ya, melainkan feedback ya. Saya merasakan itu awal-awal saya sakit hati, tapi setelah saya pelajari, saya sudah mulai belajar ya, belajar dari kesalahan-kesalahan awal ya. Maklum dulu awal sekali ketika mensapi di jurnal-jurnal yang bereputasi itu pasti langsung tolak ya. Ini adalah salah satu hal yang saya apa istilahnya? Saya rangkum ya, dari puluhan rejection itu saya bisa membuat sebuah hikmah atau lesson learn itu banyak sekali yang bisa saya dapatkan ya. Jadi ini adalah 6 alasan fundamental yang seringkali bisa kita hindari ya, supaya paper kita tidak ditolak oleh reviewer terutama ya. Ini adalah 6 alasan ya, 6 alasan fatal yang membuat paper Anda ditolak ya. Ingat ini ya, teman-teman yang sedang S3 ini yang mencari syarat lulus harus Scopus, harus Q1, Q2, Q3. Saya alhamdulillah sudah publish di Q1, Q2 1 dan OTW yang lain. Nah, nanti kita coba lagi yang lainnya. Yang pertama adalah alasan penolakan ya. Yang pertama itu adalah you didn't effectively communicate of the significance of your contribution ya. Jadi Anda tidak mengkomunikasikan secara detail, secara jelas significance-nya apa sih, nilai pentingnya dari kontribusi penelitian Anda apa gitu ya. Jadi pembaca dan reviewer tidak mengerti mengapa riset Anda penting dan mengapa mereka harus peduli. Nah, ini masalah begini ya. Karena di jurnal-jurnal bereputasi itu pasti yang submit ratusan bahkan ribuan, terus worth accepting-nya apa, itu Anda harus punya itu dan harus dikomunikasikan ya. Caranya bagaimana? Caranya pasti diperbaiki di pendahuluan ya. Nyatakan secara eksplisit apa kontribusi untuk Anda di akhir pendahuluan, itu penting sekali. Kalau tidak ada kontribusinya ya itu sama dengan sampah, itu is a junk gitu ya. Gunakan kalimat yang lugas dan kuat ya, hindari bahasa yang ambigu. Ngomong aja, the contribution, my research contributes mostly on. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi kita harus pede dengan kontribusi kita ya. Nah, yang kedua adalah your proposed solution doesn't fully address the problem you identified. Nah, ini tidak sinkron antara problem statements dan solusi atau metode yang ditawarkan. Ini jelas sekali kontradiktif ya. Inilah pentingnya kita memahami alur penelitian, metodenya apa. Jadi problemnya apa, metodenya harus pas ya, jangan satu ke sana, satu ke sini, jadi tidak ketemu ya. Ya, ini solusinya adalah kuatkan di metodologi ya. Pastikan setiap variabel, instrumen atau desainnya itu secara langsung menjawab problem statement Anda. Uji paper Anda dengan logic flow check ya. Nanti akan saya share juga logic flow checknya seperti apa. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan logika antar bagian itu ya pasti akan secara dengan mudah di reject oleh reviewers. Oke, yang ketiga adalah your analysis doesn't convincingly. Ini yang seringkali saya temukan. Your analysis doesn't convincingly connect the problem, solution, and the result. Nah, ini ada ketidaksesuaian logis antara diskusi Anda gagal ya, diskusi Anda gagal menjembatani temuan. Ini sayang sekali kalau temuan yang sangat berharga yang sudah melalui proses yang panjang tidak bisa kita komunikasikan dengan
pas ya, dengan concise. Jadi temuannya dengan masalah awalnya nggak nyambung gitu. Jadi ya kita harus bagaimana in such a way kita bisa bridging antara temuan dengan masalah yang di awal ya. Jadi solusinya adalah perkuat bab diskusi ya. Gunakan seperti biasa ya, struktur funnel itu ya, funnel dari atas mengecil ke bawah dengan temuan kunci. Bandingkan dengan literatur, jelaskan implikasi teoritis praktis, dan akhirnya nyatakan kontribusi Anda. Ini penting sekali. Nah, berikutnya adalah you have climbed more than what you research actually contributes. Ya, ini overwhelming ya. Jadi kita neliti apa, temuan kita lebih dari itu ya. Kalau set finding mungkin, tapi kalau klaim kita itu berlebihan ya, itu akan dianggap overwhelming ya. Klaim Anda di abstrak atau di kesimpulan terlalu bombastis, ini menunjukkan apa ya, overwhelming ya, terlalu berlebih-lebihan dan tidak didukung oleh data, apalagi tidak didukung oleh data di bab hasil. Ini namanya mengada-ngada, ini bisa dianggap falsifikasi atau fabrikasi data. Jadi realisasi kesimpulan, tipsnya adalah realisasi kesimpulan ya. Bersikap jujur, be honest, tentang keterbatasan limitationnya di riset Anda, kurangi klaim yang tidak terbukti di abstrak, dan kesimpulan kita fair saja. Hasil penelitian kita ini kita sajikan dengan menarik, linear, jujur, dan kita tidak bombastis, tidak mengada-ngada. Yang kelima adalah poor clarity or structure hides the value of your works. Apa maksudnya? Meskipun risetnya bagus, pembaca kesulitan mengakses poin-poin penting karena tulisan yang bertele-tele dan struktur yang kacau. Wah, saya juga pernah awal-awal itu saya jurus dewa mampu gitu, lempar das gitu ya, pasti reviewnya panjang lebar, tapi sekali setelah itu saya pelajari, saya perbaiki, setelah itu minor aja revisinya ya. Jadi tipsnya adalah perbaiki struktur ya, gunakan heading yang jelas ya, gunakan tools seperti Grammarly atau Hemingway, lihat ini banyak sekali ya untuk menyederhanakan kalimat yang kompleks ya. Ada Quillbot juga bisa. Sekarang tool-tool itu banyak sekali yang kita bisa optimalkan untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Itu masalah ini aja, kebiasaan aja ya. Yang kelima adalah yang keenam adalah your paper fails to make a strong first impression leading to an early rejection. Nah, ini masalah ini masalah first impresi awal ini susah gampang ya, karena memang kalau dalam istilahnya ada hooknya itu sudah kepegang oleh reviewers. Misalkan abstrak, judul, dan pendahuluan lemah. Ini kalau dalam dunia konten namanya clickbait ya. Bagaimana kita membuat judul, membuat thumbnail, ini analogikan dengan judul kita, pendahuluan kita itu clickbait ya, atau SEO friendly gitu ya. Jadi dia akan sangat mudah menarik perhatian reviewer, artinya kita bisa mendapatkan perhatian yang besar gitu ya. Oh, ini oke ini. Dan kalau sudah impresi awalnya oke, pasti masuk dalam list potential author. Ini menurut saya penting sekali ya. Jadi kuatkan hook awal ya, tipsnya itu. Pastikan judul menarik. Kalau dalam dunia kita namanya clickbait ya. Clickbait itu umpan yang bisa langsung umpan yang langsung bisa dimakan oleh ikan gitu ya. Jadi kita harus membuat judul itu semenarik mungkin ya, attention grabbing ya. Jadi bisa menarik attention, bukan berlebih-lebihan tapi lebih ke attention grab ya. Jadi bisa menarik perhatian reviewer pertama ya. Pastikan judul menarik, abstrak mencakup masalah, metode, temuan kunci, dan kontribusi dalam jurnalistik. Jadi itu ya, saya juga punya pengalaman itu ya. Early rejection pernah, long rejection juga pernah. Saya sudah agak lengkap lah pengalaman rejection di dunia jurnal bereputasi itu. Nah, dari 6 itu kalau kita bisa kita minimalisir, pastinya potensi di reject itu pasti ada, kan udah 50-50 ya, rejected atau bukan accepted ya, paling nggak kita diberi kesempatan untuk revisi dan seterusnya. Itu menurut saya sudah peluang yang sangat besar untuk bisa dipublikasikan di jurnal tersebut. Jadi
Sobat Pasar ingat ya, ada 6. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah you didn't effectively communicate the significance of your research atau contribution. Your proposed solution doesn't fully address the problem you identified. Your analysis doesn't convincingly connect the problem. You've claimed too much, and then poor clarity, and 6, your paper failed to make a strong first impression. Saya kira 6 poin itu kalau kita ikuti, saya sendiri juga belajar dari artikel ini. Saya belajar bagaimana improve terus dengan 6 guidelines ini. Menurut saya sangat powerful untuk membuat paper kita semakin berkualitas dan menarik perhatian dari reviewer dan berpotensi diterbitkan di jurnal yang